Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita berkumpul kembali di mushola yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat kita semua yang hadir di sini istiqomah ya, mau menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Di samping untuk menambah wawasan kita tentang keislaman ya, saling belajar dan mengajarkan kita tentang perkara-perkara agama. Di sisi lain juga duduknya kita seperti ini, hadirnya kita ini akan bisa menambah keimanan kita. Jadi setan itu akan sulit menggoda kita dalam perkara-perkara yang Allah haramkan, dan Allah akan beri petunjuk dan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk melakukan amal-amal soleh. Karena tidaklah amal soleh itu akan melahirkan amal-amal soleh yang selanjutnya. Begitu juga tidaklah amal-amal yang buruk, maka pula akan melahirkan amal-amal buruk yang selanjutnya. Pada malam hari ini Mada tidak menyampaikan lagi kitab tafsir ya. Saya tidak sempat, tadi saya buka ya. Warasi Mbalon hari Yusrum buku pilih ya. Tadi malas sekali saya buka buku itu, malas sekali. Saya akan menyampaikan apa yang saya ingat saja, yaitu tentang kaitan dengan surat Al-A'raf, surat Al-Kahfi 110. Akhir surat Al-Kahfi ya, yaitu tentang potongan ayat dalam surat Al-Kahfi itu yang menyebutkan tentang syarat diterimanya amal. Jadi tidak semua amal yang, atau tidak mesti amal yang dilakukan oleh seseorang itu otomatis diterima oleh Allah. Maka pada amal-amal yang kita lakukan itu ya harus memenuhi syarat, paling tidak 2 syarat menurut yang disebutkan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi 110. Ya, Allah berfirman, ya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin mendapatkan menjumpai wajah Allah, yaitu barang siapa yang dalam tafsirnya, barang siapa yang ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala ya, mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan dari Allah, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaklah dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Di sini Allah mengatakan falyamal amalan sholiha. Falyamal amalan sholihah, maknanya adalah beramal dengan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebab amalan itu tidak disebut soleh kalau tidak berdasarkan contoh Rasulullah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Maksudnya di sini adalah hendaknya dia meluruskan niat ketika ibadah, ya. Nah, maka pada kesempatan malam hari ini Ada akan menyampaikan syarat yang pertama ini, yaitu syarat yang disebutkan Allah terakhir, dan tapi dia pada posisi pertama, yaitu ikhlas dalam beramal, ya, ikhlas dalam setiap amal ini. Sebab dulu ada di zaman Rasulullah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ya, dari Makkah ke Madinah. Kemudian dalam hijrah itu ada seseorang yang mengikuti hijrahnya Nabi. Ada sahabat lain, ada juga yang sebagian itu mengikuti hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tengah perjalanan setelah sampai di Madinah, beredar kabar bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia hijrahnya tidak semata-mata karena Islam. Dia hijrahnya tidak semata-mata karena perintah Allah. Dia hijrahnya tidak semata-mata karena mengikuti Nabi yang berhijrah. Ternyata ada udang di balik batu, kata orang. Ya, ada udang di balik batu. Wati murni hijrahna. Ya.
ternyata dia ini seorang laki-laki ini dia hijrah mengikuti Nabi wara dosiwe batuna. Dia ada suka kepada seorang wanita dan wanita itu masuk Islam, beriman kepada Nabi dan ikut Nabi hijrah ke Madinah. Nah, akhirnya dia terpaksa ikut karena dorane kaina. Seandainya tidak wanita ini tidak berhijrah, maka dia pun tidak berhijrah. Nah, sampailah kabar ini di telinga Rasulullah, ya, sampai di telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pembicaraan ini, ya, bahasa kita gosip ya. Gosip ini sampai ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi mengeluarkan satu statement, satu sabdanya, yang kita semua sudah hafal ya. Ustaz Harun sudah hafal ini hadis ini ya. Ustaz Fahmi ya, semua sudah hafal karena hadis ini sering disebutkan oleh ulama di awal-awal penulisan. Di awal-awal penulisan. Dan hadis ini kalau dalam Imam Nawawi itu hadis posisi bagian pertama. Ya. Dalam hadis Nabi mengatakan ketika mendengar ada laki-laki yang berhijrah bukan karena Nabi, ternyata dia hijrah karena ingin ikut seorang wanita, suka kepada seorang wanita. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi mengatakan seperti itu ketika mendengar kabar tadi. Apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu kata Nabi tergantung niatnya. Ya, jadi Nabi meluruskan orang tadi maksudnya. Dan kita semua yang beramal, yang mengaku Islam melakukan amal soleh. Jadi setiap amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang yang beramal akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Jadi setiap amal tergantung niat dan setiap orang yang beramal akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, faman kanat hijratuhu ya ilallahi wa rasulih, maka kata Nabi barang siapa yang hijrahnya semata-mata untuk ikut perintah Allah dan ikut Nabi, mengikuti aku kata Rasulullah, maka hijrahnya akan sampai. Dia akan mendapatkan pahala maksudnya. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan karena hijrahnya itu. Ya. Kemudian faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tapi sebaliknya kata Nabi barang siapa yang hijrahnya atau amalnya untuk mendapatkan dunia semata, dunia Pak. Jadi gambaran dia untuk amal itu semata-mata untuk dunia. Awimro'atin yankihuha, atau karena semata-mata ada ya wanita yang ingin dinikahinya. Ini kaitan dengan laki-laki tadi. Nabi langsung menyebut. Ya. Atau karena wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Maka hijrahnya mendapatkan tadi. Jadi niatnya dapat ya, dunia dapat kalau dia ingin dunia dan wanita dapat kalau dia ingin wanita. Tapi tidak mendapatkan kebaikan dari sisi Allah, bahkan mendapat azab nanti di akhirat karena dia tidak benar niatnya. Dia tidak benar niatnya. Ini diantara hadis-hadis ya. Selain dari ayat tadi yang menunjukkan bagaimana amal itu kita harus niatnya benar. Harus benar niat kita dalam beramal. Makanya dulu para sahabat, para tabi'in itu waktu langsung, kebanyakan dari mereka tidak langsung spontan beramal, tapi dia pikir dulu, amal ke. Dia diam sebentar, dia pikirkan dulu baik-baik, dia luruskan dulu niatnya. Ya, mau sedekahnya, infaknya, sholatnya, puasanya kan. Mereka terdiam sejenak dalam rangka apa? Dalam meluruskan niat. Kerombong dakwah niat. Berdiri sejenak, berhenti sejenak, berpikir sejenak untuk memperbaiki niatnya. Ini akhlaknya para sahabat, orang-orang yang soleh, orang-orang soleh sesudah mereka. Semata-mata untuk apa? Ya, agar mendapatkan benar-benar kebaikan dari amalnya. Ya, agar benar-benar mendapatkan kebaikan dari amalnya. Ya. Karena berapa banyak orang yang melakukan amal soleh, ya, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan dari amal soleh yang banyak dia lakukan. Sebaliknya, ya, berapa banyak orang yang sedikit amalnya, tapi dia akan mendapatkan ganjaran yang besar dikarenakan lurus niatnya. Ya, dikarenakan lurus niatnya. Maka, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang datang infak 1000, kemudian ada yang datang infak 1 juta, yang 1000 lebih banyak pahalanya dari yang 1 juta. Ya.
Karena dia beda dalam masalah niatnya. Ya. Ada orang yang amalnya segini, ada orang yang amalnya segitu. Ya, bukan semata-mata jumlah yang dia keluarkan yang dilihat oleh Allah, tapi murni hatinya itu. Ya, hatinya itu yang dilihat. Niat ketika kita beramal itu kita luruskan benar-benar. Ya, makanya dalam ayat juga surat Al-Bayyinah kita doa sering baca kalau lagi sholat. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan semurni-murninya ibadah, ketaatan kepada Allah. Ya. Hunafa, itulah agama yang benar, yang lurus, ya. Ya. Baik dalam sholatnya, baik dalam zakatnya. Ya. Dan ini yang perlu diperhatikan. Nah, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan, ya, dalam sebuah hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang perkara niat ini. Bahwanya seseorang yang melakukan niat amal baik, amal soleh, kemudian dia terhalang untuk melakukan itu, entah karena sakit atau terhalang oleh sesuatu yang tidak mampu dia untuk lakukan selain sakit, atau perkara-perkara yang lain, maka orang itu akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang beramal karena niatnya tadi. Ini luar biasa, banyak hadisnya. Ya, dulu ada sahabat, ya, ada sahabat berangkat berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lewat sudah berangkat berperang, naik turun gunung, lewat satu lembah dan seterusnya. Ketika di tengah perjalanan mereka istirahat, ya, akhirnya ada sebagian sahabat yang menyombongkan diri dari bangga sudah lalu lewat kan. Ya, apa kata mereka? Aujagurun sudah demaya. Ya, sudah yang masih tertinggal di Madinah. Apa aurakan saudara, maruf pukul rumah segala macam. Ya, sibuk urusan dunia, urusan bair anak. Akhirnya Nabi dengar, Nabi marah kepada mereka. Nabi mengatakan, tidaklah kalian melangkahkan kaki dari Madinah menuju tempat perang ini kecuali mereka yang tertinggal itu mendapat pahala yang sama seperti kalian. Kenapa kata Nabi? Karena mereka terhalang untuk ke sini karena satu uzur yang dimaafkan oleh Allah, lain karena sengaja, lain karena yang dicari-cari. Makanya ndai memai luar biasa mai rasigi, kita yang sudah sering di masjid ini, para pehengge ndai kone damai rasigi, pahala tetap datang ke masjid itu. Ya. Kalau kau ingin matanya. Jadi kalau kita sudah 5 waktu di masjid, kita terhalang karena sakit umpamanya atau karena safar. Sampean din cai, tidak sempat di masjid umpamanya. Ya, atau karena kesibukan kita yang lain yang tidak bisa kita tinggalkan. Ya, waras wei mesupu anam supu tonggulu masaki umpamanya tilowi pagi kecuali sholat di situ kita tidak ada yang jaga, sama pahalanya seperti orang yang sholat berjamaah pahalanya. Karena apa? Karena dia melazimkan itu. Begitu juga orang yang tahajud, rutin tahajud dia tiap malam. Tapi satu ketika umpama karena sakit, karena kecapean, karena kelelahan, dia tertinggal, terlewatkan salat tahajud, dapat pahala yang sama kata Nabi. Orang yang biasa puasa, yang biasa infak, biasa sedekah, dia rutinkan sedekah setiap pagi umpama, atau setiap sore, setiap harinya kapanpun itu, umpama dia terhalang untuk melakukan itu, sama pahalanya yang sama. Ini niat ini luar biasa. Harus kita betul-betul perhatikan niat kita ini. Ya, dan ini suatu perkara yang maha rahimnya Allah, maha kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya. Ya, karena watibu amal ondai ge waraka pahala lalu. Hanya sebatas niat saja. Tapi tentu niat yang lurus nih, batinnya. Niat coba deh mau niat sumpah anak-anak muda zaman sekarang nih, ya. Sumpah deh kan, lillahi ta'ala coba kai ngenti ade kan. Lillahi ta'ala coba kai paling kai deh. Gai kenari coba kai. Ya. Ya seperti ini yang tidak dipakai ini. Ya. Nah, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, kaitan dengan perkara ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ma hadhil ummah li arba'ati nafarin." Ya. Sesungguhnya umatku ini, ya, sesungguhnya umatku ini kaitan dengan perkara niat tadi atau kaitan dengan perkara kehidupan mereka di atas dunia ini terbagi menjadi 4 golongan.
Ya, upam buam model pandai arah dunia ke tiwara SMA BED tiaran cewina. Jadi presa pandai ke mak be model upam buah ke siap mana ini kita masuk yang mana ini. Ya. Dua model yang pertama adalah model yang terbaik, orang yang diridhoi oleh Allah. Tapi dua model yang terakhir ini adalah model yang tercela, golongan yang tercela. Orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang dimurkai oleh Allah. Kata Nabi yang pertama, ya di antara 4 golongan yang pertama adalah rajulun atahullahu malan wa ilman. Yaitu seorang laki-laki yang Allah kasih harta dan ilmu. Ya. Seorang laki-laki atau seorang hamba Allah yang Allah kasih harta dan ilmu. Ini golongan pertama. Kemudian golongan yang kedua, rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Yaitu seorang laki-laki atau seorang hamba Allah yang Allah kasih ilmu, diberi taufik hidayah, diberi petunjuk untuk belajar ilmu dan dia memiliki ilmu tentang Islam. Wa lam yu'tihi malan, tapi sayangnya tidak diberi harta oleh Allah. Ilmu apa? Kemudian di golongan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ya atahullahu malan wa lam yu'tihi ilman. Kebalikan dari yang pertama. Golongan yang ketiga ini adalah seorang laki-laki atau seorang hamba Allah yang Allah kasih dia harta. Wa lam yu'tihi ilman, tapi tidak dikasih anugerah taufik ilmu agama. Kemudian yang terakhir, rajulun wa rajulun lam yu'tihi malan wala ilman. Yaitu seorang laki-laki atau seorang hamba Allah yang Allah tidak kasih harta, juga tidak kasih ilmu. Ya, akema derere poda mata terakhir kan ini. Ya, lain derere dunia apa, derere akhirat tahu. Yang mata jelaskan ya. Ya. Yang pertama ini, golongan pertama kata Nabi, inilah umat yang paling baik, umatku yang paling baik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini. Tapi syaratnya harus punya harta dulu. Harus tahu arah sih ya. Mudah-mudahan tahu arah atau indah lo guru. Ya, lo aku bisa beramal dengan harta ya kan. Ya, kan kebanyakan kita kan tidak semua begitu. Ada yang beramal dengan anggota badan dia, ya kan. Tidak semua Allah kasih harta kepada kita. Ya, ada yang beramal hanya sekadar menyampaikan kebaikan, ya boleh mada umpamanya. Ada yang beramal hanya sekadar menggunakan tenaga fisik dia bantu. Ya, jangan remehkan amal-amal itu. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah gembira, tertawa ketika melihat seorang yang di pasar ketika ada seorang orang tua yang berat membawa beban belanjaannya, kemudian dia membantu orang tua itu. Pahala besar itu. Itu bagian daripada kebaikan semua. Kalau kita tidak mampu dengan harta, Bapak. Nah, tapi yang ini kata Nabi spesialis ini, yang paling dicintai oleh Allah. Ada harta, ada ilmu. Nah, ini. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia punya harta dan punya ilmu, jelas kata Nabi. Dia cari harta di jalan yang halal, ya. Ngupa poda kan, ngupa merasa poda, bara rau, dia ragu sedikit, ada subhat sedikit, tidak terima. Ada sesuatu yang samar dalam harta dia tidak terima. Ya. Kalau yang halal ambil sekalipun sedikit. Ini orang yang punya harta dan punya ilmu. Dia bisa menyaring. Kemudian setelah dia dapatkan harta itu, tidak disia-siakan. Dia keluarkan hak dari harta itu. Zakatnya dikeluarkan, dia infak, dia sedekah, tetangga kiri kanan dia beri makan, minum, pakaian. Dia senangkan orang yang susah, dia memberi orang-orang yang membutuhkan. Iya, dia gunakan hartanya. Berapa banyak sahabat yang punya sifat seperti ini? Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan itu Masya Allah. Ya. Ya, sampai Utsman bin Affan sendiri ini heran. Ya, saking saya mengeluarkan infak sedekah, SMA Edeli mainan ya. Jadi dia keluarkan sedekah ya. SMA Burak Rosan itu ini sampai heran sendiri Utsman ini ya. Utsman sampai heran sendiri. Tapi meski demikian kata Rasulullah, Utsman masuk surga dengan berangkat. Allahu Akbar, nangis Utsman. Padahal orang yang tidak ada di antara golongan sahabat yang mampu mengalahkan infaknya dia ini. Kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Kalau Utsman separuh harta, Abu Bakar semua. Abu Bakar semua. Tadi lomba-lomba dua-duaan ge. Ya. Ya. Utsman sekian dinar, Abu Bakar sekian dinar. Kalau dengar dirinya si Utsman CC balik Utsman infak. Begitu lagi kalau Abu Bakar dengar Utsman segitu. Akhirnya Utsman separuh harta. Dengar segitu, ya. Masya Allah, Umar keluar semuanya. Semua Pak. Ditanya oleh Rasulullah,
Kata Rasulullah, "Ya Umar, apakah kamu sudah sisakan untuk keluargamu?" "Tidak ada ya Rasulullah, yang aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Allah. Tapi itu Umar, ain batu benda ini. Kau tahu Nabi juga melarang, jangan sampai kita infak semua ngurete nangi ya. Berarti gede menangis sisi ate nih, tidak ada berbeda anak macam. Ya tadi infak itu yang kan ada cerita tadi itu ukuran sahabat begitu maksudnya. Ukuran kadar imannya sahabat. Tahu ada kalau dulu itu tahu. Base dalam sertifikat Umar macam kita orang matalan dah ingat lapangan ini. Nah, ini beli surga kena. Ya. Berarti nete nah. Ya. Ini yang pertama. Dan golongan yang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam golongan yang paling baik, yang terbaik di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian golongan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahullahu ilman wa lam yutihi malan. Itu seorang laki-laki yang Allah kasih ilmu kepada dia, tapi sayang tidak dikasih harta. Jadi dia punya ilmu agama pada hal haram dia. Ya. Cahaya maida sigi, dia melakukan kewajiban-kewajibannya. Kalau datang waktu sholat dia sholat. Kalau datang waktu bulan Ramadan dia puasa. Ya, apalah tilawah haji umroh nah. Berarti infak karena tidak ada harta. Tidak keluarkan zakat karena tidak punya harta. Itu perbedaan golongan yang pertama. Ya. Dan daige berarti mas pertama kan dan di kedua ke paling. Karena tidak ada berarti nama make edere mak perlu ku upah kain bare masoyan jauh nama calon afin rakas ra tolong ulah pembuangan ini. Nomor upah. Nomor 2 ke minimal daige yaitu mudah-mudahan Allah paling tidak ya Allah beri kita ilmu sekalipun tidak punya harta. Nah kata Nabi dengan ilmu agama yang dia fahami, dia tahu halal haram, larangan Allah tidak dia langgar, kemudian apa yang Allah perintahkan dia laksanakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia punya niat dan keinginan. Nah, kaitan dalam pembahasan tadi niat masalah niat. Waralah lo nees yakin dia punya niat dan keinginan, kemudian karena saking neens ya dia peher neen kan? Peher kan asana nih. Berarti tidak hanya sekedar di hati saja dia ucapkan. Kemudian dia mengucapkan, ya Allah, payu bara harta mada punesia kayak nomor 1 ngene, yang pertama deh. Saya akan infakkan, saya akan belanjakan sebagaimana dia belanjakan ya Allah. Lau haji pene euge, lau umroh pene euge den. Batu poda usia ka. Tetangga kiri kanan saya kasih ya Allah barat payu bara harta mada. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia orang yang golongan yang kedua ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia golongan yang kedua ini mendapat pahala yang sama seperti golongan yang pertama. Ampo jauh nenek? Ampo jani? Niat, baru niat. Ini luar biasanya. Luar biasa. Ampo janiat baru kita menginginkan satu amal soleh yang kita bersungguh-sungguh dalam amal soleh itu sebagaimana yang sudah sebutkan pertama, sudah dapat pahala, Pak. Dapat pahala. Ya. Luar biasa. Kita niatkan seperti orang-orang yang bisa sedekahkan, ya. Kita niatkan seperti siapa yang viral di TV, di Facebook itu, yang kasih orang artis itu siapa namanya? Baim Wong umpama seperti itu kan, ya. Nggak tahu itu hartanya sendiri atau ada di sponsor juga kita nggak tahu, tapi minimal seperti itu. Tapi ada saya lihat di Facebook siapa ustadz yang dari Malaysia itu? Hah? Ebit ya? Itu luar biasa Ebit Liu lagi nih. Seorang ustadz tidak ada salah tiaram kalai kesehariannya. Dia cari-cari orang miskin, dia bagi-bagi batis toiwan ini. Ya. 11 12 lah bayi wong. Nah ini. Minimal seperti itu bagian yang kedua. Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian golongan yang ketiga, kita berlindung dari Allah kepada Allah dari golongan yang ketiga ini. Apa golongan yang ketiga? Rajulun atahullahu malan wa lam yu'tihi ilman. Yaitu seorang laki-laki yang Allah kasih harta tapi sayang tidak dikasih ilmu. Wati wara ilmuna, para harta wati wara ilmu lo ibade mendaire. Bisa kita bayangkan itu. Kalau orang sudah punya harta, tiba ada agama, tiba ada halal haram, hantam kromo, berbade mendai lawai deh, ngupa piti tiada urusan nih, kiri kanan, penti wara lupiti boleh sih, ya, penti wara lupiti wara kanah, wara mai kai, ini mai dari sumber haram, foto kain, kombi keringu, tahu kombi rempanga, kombi korupsi, kombi,
Ya, apa saja pokoknya bara lukain sedoa make golongan ketiga ini. Dia punya harta, tidak punya ilmu, enggak tahu halal haram, Pak, tidak ada petunjuk, tidak ada hidayah. Nah, kalau sudah begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia sudah punya harta dan punya ilmu, dia belanjakan harta itu jalan yang haram pula. Mayor haram, panah, belanja balik guys. Di jalan yang haram pula. Belanja juga di jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiri kanan nampoi separuh gake kemau 100 ya. Iya, biasanya orang seperti itu kalau dia punya harta tiba-tiba anu na mabu sih ada foya-foya sih ada kemau betul kelai tahu. Buat aja nih. Iya, ditraktir semua itu. Ya. Begitu, ya, pengalaman tetangga bukan pengalaman saya. Ya. Kalau bau suara pitiga tiram kelai kopi saya traktir. Lalu celenga do di kafe. Biasa mendaki ke ore lenga ngomona. Ore lenga pala bunga bar fuun Pak. Di suara fuun peso ki balik belai. Ya. Ya maklum lenga manfaat ake ngaran gini. Ya lenga manfaat. Ya, dia supur hanu dona. Supur pendait tiada do mationa. Beda dengan orang yang baik-baik or sama-sama arsigi ta sampean. Susah senang itu bersama insyaallah ya. Susah senang bersama. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini golongan yang ketiga. Dia punya harta dan punya ilmu sudah habis. Dia cari jalan yang haram, belanjanya juga habis untuk foya-foya jalan yang haram. Ya. Kemudian golongan yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun lam yu'tihi malan wala ilman. Artinya sesuai podang yang terakhir ke. Yaitu seorang laki-laki, seorang hamba Allah yang Allah ciptakan dia tapi sayangnya tidak dikasih ilmu, tidak punya harta juga. Wah orang miskin, tiwar agama. Alah, dekarakan emete. Lampak doda wati kali baju ah. Lain naik serumput tika dikali baju ah karena memang tidak baju romo miskin. Ya. Dia onggo urunca-hanca, kani selawa lampak doda. Saru ringa babara sigi kene saru lampak saina. Tiba ade nau kecentu merawa kok ibarat ni. Ya. Kenapa? Tidak ada harta, tidak ada ilmu. Ya. Habis, ya. Wa akhir tahu war coki dunia, coki akhirat tadi. Dunia susah, hidup susah, untuk makan minum susah, cari kerja susah ya. Ya terima di do kiri kanan untuk memenuhi kebutuhan, tapi wati bade rumah, tipata rumah, tibade halal haram. Tibade sembea. Ya, orang datang ke masjid, enggak usah ngomong kita datang ke masjid, sembea 5 waktu ta umah Mbak, tiwarana. Ya, karena biasa mendaki lebih karena ya balik pun golongan ketolu kain kalian deh. Ya, lebih sombong balik sedo. Ya, ya. Kata orang miskin tapi sombong itu. Ya. Yang terakhir ini. Ya, pai sombong tedodo tiba sombong lah ke rumah. Ke si ai to emang kanganca we ki sombong lah rumah Cina. Ufi kenari bente do ini. Iya poda jana nih. Pas sombong we kila do we kombi si. Ya, bangaun dain cawa segala macam le pala sombong we kila rumah ke aina. Ya, kone mai utus malaikat to ibani. Ya. Boy lalu sedai sekampus rasa ke. Ya. Ini. Jadi miskin tapi sombong yang terakhir ini, golongan yang keempat. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menutup hadisnya ini, sabdanya ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian golongan yang keempat ini kata Nabi karena dia bodoh, tidak ada ilmu agama, kemudian miskin, tidak ada apa-apa, ne'e walis ya boleh dong ketolu kaya kadena. Dia punya angan-angan, punya cita-cita seperti orang yang ketiga tadi. Wati wali dari ade ngai na pehe wali bau sombong sia. Oh rumah pentang wala pada bersih ngai sia ngai ge pehe lalu Allahu akbar de sombong ya. Itu tahu pehe wali pai kena dari ade ngambil. Di sini ada catatan sedikit. Kalau dia hanya membisikkan dalam hati, wati dosa na. Niat buruk kita tahu niat dai ya ge. Niat handai ge. Ya, ni handai kotak amal. Dia tahu misalnya ge tahu ya kotak amal ni ngai ade nih. Ya, nggak ada. Berarti dosa ya deh, karena dia tidak mengucapkan. Itu bedakan bu. Berarti pehena. Bahkan kata Nabi kalau dia membatalkan niatnya dapat pahala 1 dia itu. Kata kepala sih ya. Dia tahu rumah bor niat lain pangang pamane apa melakukan keharaman batal si bendian lain dai niat dai pahala. Allahu akbar. Anu nutup niat tahu mandele tidak dikerabi ini niat tahu tidak dikerabi dapat pahala. Niat buruk saja kita batalkan niat itu tanpa kita ucapkan pahala dapat pahala 1.
Nah, tapi sayangnya saking sombongnya si fulan ini PFC ya. Entas sadar hati biasa kami mabur aku. Bayi pada piti mata boleh ente rumah mata ada mabung pois kampo perugage. Ya, tapi ada mata tiarang kesoi mata kampo perugage enggak ina. Bayi pada piti mata kamabung poin hormat ra kamada saudara ini enggak ina ya. Kesombong kisah. Apa? Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan yang keempat ini mendapatkan dosa yang sama seperti golongan yang ketiga, padahal miskin tip karawin awak niam po amba sama dosa lah punya golongan yang keempat kasih adek ya, padahal calut paling muka palu kain nanti konen sombong nadire pada war yuna anu gani harta maksiat war karakan kain dalam dunia neng konen incango kayak berumah di akhirat ya. Palasia ke war susah lah dunia cango di akhirat berarti kan mina balin cango kak. Ya kan tak buah. Ya, baik kan mina de kombi pak. Ya lo liwa kena di pelang tak be panah tak be lalu iu. Susah sangrai ngaran gai Indonesia nah, disangrai gitu. Cango semango deh. Allahu Akbar. Ini kuncinya. Jadi ini keadaan orang-orang yang seperti itu. Keadaan orang-orang yang seperti itu. Ini golongan 4 golongan jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Ya, yang Rasulullah SAW sebutkan sebagai umatnya, dan kita memohon kepada Allah paling tidak kalau tidak masuk golongan pertama, golongan yang kedua. Ya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari golongan ketiga dan golongan keempat. Inilah kaitan dengan niat. Mari kita luruskan niat kita. Mada tutup pertemuan kajian kita malam hari ini dengan satu syair ya. Para ulama mengatakan rubba amalun sholih yusaggiruhun niyah wa rubba amalun shaghir yukabbiruhun niyah. Ya. Betapa banyak orang yang melakukan amal soleh, amal yang besar sekali, amal soleh kelihatan di hadapan manusia amal soleh, yusaggiruhun niyah, tapi tidak ada apa-apanya, menjadi kecil dan tidak bernilai karena salah niatnya. Ya, wa rubba amalun shaghir, dan berapa banyak orang yang melakukan amal yang kecil, hanya menyingkirkan duri di jalan, hanya pakai masakidayu akhirnya musola ya, tapi dia mendapatkan kebaikan yang besar disebabkan apa? Karena lurus benarnya niatnya. Demikian, mudah-mudahan Allah memberi kita taufik dan hidayah untuk terus melakukan amal soleh dan meluruskan niat kita ini. Kita usaha ya, kita berusaha. Bukan berarti ada catatan sedikit, bukan berarti karena tahu punya ceramah madanya aja tahu beda sembean tahu ya sembilan neraka karena cara niat, bukan begitu ya. Tahu ada niat riya dan segala macam, bukan ya. Jadi kalau mau ikhlas jangan tinggalkan amal, itu dari para ulama kan, tetap beramal dan terus berusaha untuk meluruskan niat itu. Bahkan makanya seorang sahabat pada lupa namanya ditanya tentang orang kaitan beramal takut riya ya. Amal takut riya. Kan ore raun daim dengan cau mayat si gigi tahu ada riya, sampai ada tetangga. Saya punya tetangga sendiri ini. Nah, warib sia dalil kah? Saya ajak dia ke masjid guys ya. Saya tahu dia riya si bundai do hombre gitu. Allahu Akbar. Dah dia riya si tahap sampai tak umma berarti ketada itu. Dia tahu dah ni. Menurut selama Ustaz amal kita itu yang membersihkan hati. Iya, kalau tidak beramal ya tidak bisa bersih hati itu. Ya. Dan tahu ada riya. Maka sahabat menjawab tentang ini. Ada pertanyaan seperti itu. Sahabat mengatakan, ya, riya itu tidak berarti meninggalkan amal. Justru orang yang meninggalkan amal karena takut riya itu adalah riya. Dia kata, ya itu hakikat. Siapa pehedes pada yang riya ni? Ya, bukan orang yang beramal. Dia curiga kepada semua orang beramal untuk riya, bukan. Itu salah. Justru kata para sahabat, justru orang yang meninggalkan amal karena takut riya, itulah hakikat riya sebenarnya. Ya. Bora salawat warasin cara kecaru ilmu adam botok ngampu. Aku lu boleh hada astagfirullah wa lakum subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.